Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian Al-Qur'an. Pada kesempatan ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samiun alim. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa, kalau kita terjemahkan secara kata per kata demikian, la tidak ikraha, ada paksaan fiddini di dalam memeluk agama. Qad sungguh tabayyana telah sangat jelas ar-rusdu jalan yang benar minal ghayyi daripada jalan yang sesat. Fa maka man barang siapa yakfur dia senantiasa ingkar atau menolak bit-taghuti kepada togut wa yu'min dan dia senantiasa beriman billahi kepada Allah, fa maka qad sungguh istamsaka dia telah benar-benar memegang dengan kuat bil urwati kepada gantungan tali al wuthqa yang kokoh, lang fisoma tidak akan terputus laha dengan tali itu atau pada tali itu. Wallahu dan Allah sami'un maha mendengar, alimun dan maha mengetahui. Demikian terjemah perkataannya. Para pemirsa, mungkin dengan diterjemahkan secara kata per kata tidak semua orang bisa memahami apa yang dimaksud dengan ayat 256 surat Al-Baqarah ini. Marilah kita simak penjelasannya. Saya menggunakan referensi tafsir Al-Misbah jilid ke-1. Dalam buku tersebut dijelaskan terkait ayat 256 ini bahwa ayat ini tentu masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Yang mana ayat sebelumnya itu adalah kita kenal dengan ayat kursi, di mana di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa dirinya memiliki kekuasaan dan sifat-sifat yang sangat agung dan sangat besar dalam ayat yang sebelumnya itu. Pada ayat 256 Allah sampaikan, jangan sampai ada yang menduga bahwa dengan kekuasaan dan kebesaran Allah yang sedemikian rupa besarnya, agungnya, lalu Allah hendak memaksa kepada manusia untuk memeluk agama. Dalam hal ini adalah agama Allah, yaitu agama Islam. Maka Allah tegaskan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan bagi manusia untuk memeluk agama Islam. Jadi la huruf nafiyah meniadakan bahwa maknanya tidak ada sama sekali paksaan dari Allah kepada manusia untuk memeluk agama Islam. Meskipun Allah memiliki kuasa, memiliki kehendak untuk menjadikan manusia ini satu agama, tetapi Allah tidak memaksa orang untuk menganut agama Islam.
Kata Allah, qad tabayyana rusdu. Sungguh telah sangat jelas ar-rusdu, jalan yang benar, minal ghayy, daripada jalan yang salah. Jadi karena kebenaran dan kesesatan atau kesalahan, jalan yang salah itu sudah jelas, maka tidak perlu lagi ada paksaan. Orang yang memilih kebenaran tentu adalah orang yang memilih menggunakan pilihannya pada pilihan yang tepat. Tetapi orang yang memilih jalan yang salah, tentu dia sedang menggunakan pilihannya pada pilihan yang salah. Bagi orang yang sehat, orang yang sadar, orang yang tahu mana yang benar, mana yang salah, maka kebebasan untuk mengambil sikap adalah sebuah tindakan yang sangat bijaksana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah paksaan itu hanya berlaku kepada orang yang tidak tahu, orang yang tidak sadar akan pentingnya sesuatu? Atau saya contohkan lagi yang lebih jelas ya, seperti yang dikemukakan dalam kitab Al-Misbah ini. Kalau kita dihadapkan kepada seorang anak kita sakit, kemudian penyakitnya hanya bisa disembuhkan oleh obat X misalnya. Maka ketika anak menolak untuk minum obat X, kita memaksanya untuk meminumnya karena kita tahu anak ini tidak menyadari, tidak mengetahui dengan minum obat itu bahwa penyakitnya akan sembuh. Maka kita paksa anak itu untuk meminum obat tersebut karena dia tidak tahu. Tapi kasus dalam ayat ini, agama yang lurus dan agama yang bengkok itu sudah sangat jelas bagi manusia. Oleh karena itu, maka Allah tidak memaksa kepada manusia tersebut untuk memilih agama Allahnya, agama Islam. Dia beri kebebasan untuk memeluk atau tidak. Kebebasan yang Allah berikan ini sangat berkaitan dengan kemampuan manusia untuk memilih. Dan karena manusia sudah mengetahui mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Jadi ketika seseorang memilih agamanya, maka dia sendiri sudah tahu konsekuensinya. Bagi orang gila ataupun bagi seorang anak kecil, dia menjadi tidak berdosa ketika dia melanggar atau dia tidak menganutnya. Karena dia tidak tahu, karena dia tidak memiliki pengetahuan terhadap kebenaran dan ketidakbenaran. Tetapi Anda jangan berkata bahwa Anda tidak tahu jika Anda mempunyai potensi untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ketika potensi itu tidak Anda gunakan, maka pilihan yang Anda pilih itu akan menyebabkan Anda dimintai pertanggungjawaban. Jika Anda memilih yang salah, maka Allah akan membalasnya sesuai dengan ketentuan Allah. Jika Anda memilih yang benar, maka Allah pun akan membalasnya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, faman, maka barang siapa yakfur, dia senantiasa ingkar, bitoguti, kepada togut, wa yu'min billah, dan dia senantiasa beriman kepada Allah, artinya dia memeluk agama Allah, yakni agama Islam, dengan mengingkari agama-agama togut. Dia memilih agama Islam sebagai agama yang ia yakini, karena agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah.
Maka kata Allah, faqadistamsaka, maka sungguh dia telah memegang dengan erat. Istamsaka ini adalah merupakan fi'il madi yang diambil dari wajan istaf'ala. Kalimat awalnya adalah masaka. Ada penambahan huruf alif, sin, dan ta. Jadi sama dengan wajan istaf'ala. Penambahan huruf ini punya makna, ya, punya makna sebagai permohonan dan atau usaha keras. Jadi penguatan. Jadi istamsaka itu bisa bermakna dia telah memegang dengan kuat bil urwati kepada gantungan tali al-wusqa yang kokoh, lang fisoma tidak akan putus laha dengan tali tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang mengingkari kepada agama Tagut dan beriman kepada agama Allah lalu memeluknya, meyakininya, yaitu agama Islam, maka kata Allah, sungguh orang tersebut telah memegang dengan kuat terhadap gantungan tali yang kokoh, yang tidak akan putus tali tersebut. Artinya, seorang yang sudah memeluk Islam itu diibaratkan orang sudah memegang dengan kuat kepada gantungan tali. Artinya kalau kita gambarkan orang tersebut sedang berada di sebuah tebing atau jurang yang sangat tinggi dan berbahaya, ketika dia berpegangan kepada tali dengan kuat dan talinya juga tali yang kokoh, maka sudah bisa dipastikan dia tidak akan mengalami kehancuran. Dia tidak akan mengalami kebinasaan. Kalaupun dia terpeleset di tebing tersebut, dia masih bisa diamankan oleh tali yang kokoh yang dia pegang dengan kuat. Artinya seorang muslim, kalau sudah memeluk Islam dengan kuat, maka perjalanan hidupnya mau bagaimanapun sengsaranya, mau bagaimanapun rumitnya, mau bagaimanapun susahnya, dia tidak akan binasa. Karena dia sudah memegang kepada tali pengaman yang oleh Allah gambarkan talinya itu sangat kokoh dan dia memegangnya dengan kuat. Itulah kita sering dengar bahwa orang Islam kalaupun banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan, tetap bakal masuk surga. Kan kita sering dengar begitu ya. Itulah pemaknaan dari ayat ini. Jadi orang yang sudah memeluk Islam itu dengan keyakinan keislamannya itu seolah-olah dia sudah mengamankan diri, ya, dengan memegang kepada tali yang sangat kokoh yang kata Allah tidak akan putus. Jadi kita bisa membayangkan orang yang berada di tebing jurang, di pinggir gawir, ya, berjalan, ya, tapi dengan berpegang kepada tali yang kuat, dengan pegangan yang kokoh, maka ketika dia terpeleset pun, dia tidak akan binasa karena dia diamankan, ya, teramankan oleh tali yang dia pegang. Para pemirsa, bersyukurlah kita manakala kita mampu untuk melakukan pilihan dengan tidak ada paksaan dari Allah, tapi kita mampu untuk memilih untuk memeluk agama Islam ini dengan kuat, maka itu Islam itu adalah tali yang kokoh yang akan memberikan keamanan kepada kita manakala kita dalam keadaan apapun. Kita akan diselamatkan oleh Islam itu sendiri, oleh keyakinan kita itu sendiri. Selanjutnya, meskipun Allah tidak memaksa
kita untuk memeluk agama Islam, tapi setelah kita memeluknya, meyakininya, maka berlakulah kewajiban-kewajiban untuk selalu taat kepada perintah Allah dan selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah memeluk Islam, tandanya kita pelukannya itu adalah kuat, maka kita selalu mentaati perintahnya dan selalu kita menjauhi larangannya. Itulah implementasi dari seorang muslim yang kuat, seorang muslim yang paripurna keyakinannya, yaitu dengan melaksanakan ketakwaan. Wallahu, dan Allah sami'un, maha mendengar, alimun, dan maha mengetahui. Sami'un ini adalah Asmaul Husna. Jadi Allah maha mendengar, baik yang dibisikkan, diteriakan, ataupun yang dibersihkan dalam hati. Allah maha mendengar. Alimun, Allah maha mengetahui, baik yang tersembunyi maupun yang terang benderang, Allah mengetahui. Maka tidak ada sedikit pun perbuatan kita yang luput dari pendengaran dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang sama-sama ingin mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, peganglah keyakinan kita kepada Islam itu dengan sepenuh keyakinan. Seperti digambarkan istamsaka, berpegang dengan kuat. Peganglah Islam itu dengan kuat. Bagaimanapun kondisi kita hidup, bagaimanapun resiko hidup kita, tetap Islam ini tidak boleh digadaikan, tidak boleh dilepaskan. Dan kepada saudara-saudara kita yang belum mampu untuk memilih keyakinan Islam, keyakinan yang Allah ridhoi, saya mengharap bahwa apa yang saya jelaskan ini bisa memberikan pencerahan dan bisa menginspirasi kepada saudara-saudara bahwa memilih agama Islam itu adalah sebuah pilihan yang sangat tepat bagi kita untuk menjalani kehidupan kini dan kehidupan abadi di kehidupan yang lain. Itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.